Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang saya hormati, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian sholawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian fikih Syafi'i kita masih pada kitab Fathul Qarib, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas syarat wajib sholat. Maka pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita akan membahas tentang sholat-sholat yang disunnahkan. Sholat-sholat yang disunnahkan itu ada 5 disebutkan dalam kitab ini. Kelima sholat itu diantaranya adalah sholat Id, termasuk di dalamnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah. Kalau bapak ibu mau tak sholat silakan. Kita jangan terbalik. Sholat fardu kita tinggalkan, sholat Id justru malah tidak pernah ditinggalkan. Kalau sholat Id masjid rame, yang tak pernah nampak batang hidungnya di masjid, kalau udah datang sholat Id datang dia. Kalau sholat 5 waktu justru tak pernah nampak batang hidungnya. Saya dulu sewaktu di Mesir, sholat Id pertama waktu itu sholat Idul Adha tak saya kerjakan. Bukan karena sengaja, karena tak sengaja. Di Indonesia biasanya sholat Id mulai jam berapa? 7.30, bahkan ada yang sampai jam 8. Secepat-cepatnya 7.15. Jadi sepulang saya sholat subuh, pada saat saya di Mesir, ngobrol lah saya sama kawan-kawan saya. Cerita kami. 6.30 baru kami berangkat. Perasaan kami, kami lah yang paling cepat dapat helikopter depan. Rupanya begitu nyampe di tempat yang kami tuju, udah selesai orang sholat. Khutbahnya pun udah mau selesai. Walhasil karena udah kalah malu pulanglah kami.
Nah saya waktu itu merasa sholat id itu seperti sholat wajib. Seumur hidup dari kecil sampai pada saat itu nggak pernah saya meninggalkan sholat id sekalipun. Jadi menangis saya. Padahal itu merupakan sholat sunnah. Kalau bapak ibu mau tak sholat sunnah ya silahkan. Kemudian sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Kalau bapak ibu masih ingat tata cara sholatnya, begitu takbiratul ihram, baca seperti biasa doa iftitah, al-fatihah, surah. Kemudian ruku sebagaimana biasanya, kemudian bangkit. Nah, baca al-fatihah lagi, baca surah lagi. Ruku lagi, kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru bangkit rakaat kedua. Rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Kemudian ada pula sholat sunnah istisqa, sholat meminta hujan. Nah, ini pun jarang sekali yang mengamalkannya. Mungkin barangkali karena kita tinggal di negara yang hujan itu bukan sesuatu yang jarang terjadi. Bahkan saking seringnya beberapa daerah di Indonesia sampai terdampak banjir. Nah itu sholat-sholat sunnah 5, 2 sholat idul fitri dan sholat idul adha, 2 sholat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dan 1 sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ada pula sholat-sholat sunnah yang beriringan dengan sholat fardu atau yang biasa disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, dalam kitab ini disebutkan ada 17. Apa ke-17 rakaat itu? 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh, sholat qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa pula mau mengejar 2 rakaat sholat subuh? Sholat subuh jam 6.15. Nah jadi Bapak Ibu, kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya? Karena hanya sebagian kecil yang mampu melakukannya. Zaman Rasulullah, jika ingin membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana yang munafik, di antaranya Rasulullah lihat waktu sholat subuh datang nggak? Kalau waktu sholat subuh dia tak datang, nah itu tanda-tanda kemunafikan. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebenarnya sempurnanya sholat qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat. Selama ini kita hanya mengerjakan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Asar pun sempurnanya sebenarnya 4 rakaat. Selama ini pun kita mengamalkannya hanya 2 rakaat saja. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 3 rakaat setelah sholat isya. Ustaz kok 3 rakaat Ustaz? 3 rakaat setelah isya itu maksudnya 2 rakaat ba'diyah dan 1 rakaat sholat witir. Nah, jadi ini kitab fikih dasar, kitab Fathul Qorib ini. Ini kitab fikih dasar. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, 2 rakaat ba'diyah dan 1 rakaat sholat witir. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih Syafi'i pada tingkatan yang selanjutnya, itu nanti dijelaskan juga ada juga sholat
qobliyah maghrib 2 rakaat. Begitu juga sholat qobliyah isya 2 rakaat. Ustaz, mana yang lebih bagus Ustaz? Sebelum maghrib ini kita adakan sholat qobliyah atau tidak ada? Kalau saya secara pribadi ditanya secara jujur, mana baik? Ada sholat qobliyah sebelum maghrib atau tidak ada? Kalau saya lebih memilih ada. Yang pertama, mengamalkan sunnah. Yang kedua, memberi waktu bagi orang-orang yang baru pulang bekerja, yang ingin datang ke masjid, supaya mereka tidak masbuk atau punya kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Kan waktu maghrib ini kan makin cepat. Orang kadang baru pulang kerja, di situ mandi, di situ dia mau mengejarkan sholat maghrib berjamaah. Kalaupun seandainya kita termasuk yang mengambil pendapat bahwa sholat qobliyah maghrib itu tidak ada, ya pinoman jangan copat-copat kali diikomahkan. Ini begitu aja, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kenawa bersiap-siap dari rumah. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah pun belum selesai. Jadi kasihlah ruang, kasih waktu supaya orang yang berangkat dari rumah punya kesempatan untuk bisa datang ke masjid. Itu di masjid silaturahim kami itu, Perumnas Residen 66 Jalan Jeruk, Batu 4. Puluhan tahun itu mana pernah ada sholat qobliyah maghrib? Tak pernah. Masuk saya lah. Saya minta jamaah. Setuju kita sholat qobliyah maghrib? Setuju, kata jamaah. Mulai besoknya langsunglah sholat qobliyah maghrib itu masjid silaturahim Perumnas itu. Nah, sholat witir itu sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Di sholat witir itu gak mesti 3. Kalau mau 1 silahkan, 5 silahkan, 7 silahkan, 9, 11, maksimal 11, kurang-kurangnya 1. Witir itu artinya ganjil, bukan penutup. Jadi kalau habis sholat witir mau sholat sunnah yang lain seperti tahajud silahkan. Yang jadi masalah kan ada orang mendefinisikan sholat witir itu sholat penutup. Ustaz, apa pula cerita sholat witir sholat penutup? Jadi kalau udah ditutup gak bisa dibuka lagi Ustaz. Kalau orang udah sholat witir, mau dia sholat sunnah selanjutnya, tahajud, hajat, tobat silahkan, tanpa harus mengerjakan sholat witir lagi setelah itu. Yang terpenting ketika kita mengerjakan sholat witir, posisi kita sudah mengerjakan sholat isya. Makanya disebutkan dalam kitab ini, tak sah sholat witir seseorang jika dia belum melaksanakan sholat isya. Nah, dari sholat-sholat sunnah rawatib yang tadi saya sebutkan, 10 diantaranya muakkad. Tidak hanya sekedar sunnah, melainkan sunnah muakkadah. Jadi 10 rakaat diantaranya itu sholat sunnah rawatib, hukumnya sunnah muakkadah. Nggak semua sholat rawatib itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah jangan salah paham. Sunnah muakkadah itu jangan diartikan sunnah yang mendekati wajib. Nah, selama ini kalau udah dikatakan ini hukumnya sunnah muakkadah Ustaz, sunnah yang mendekati wajib. Mana ada ulama yang mendefinisikan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang Rasulullah SAW selalu mengerjakannya, tak pernah meninggalkannya kecuali karena uzur. Apa-apa saja salat sunnah rawatib yang muakkad tadi
2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang selama ini kita kerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, itu kita mengajar yang muakkadnya saja. Tapi kalau mau kita tambah 4 rakaat juga boleh. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu 10 rakaat dari sholat sunnah rawatib yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Artinya semalas-malasnya kita pinomat yang 10 rakaat itulah kita jaga. Kemudian ada pula sholat-sholat sunnah muakkad lainnya yang tidak beriringan dengan sholat fardu muakkad, tetapi dia tidak beriringan dengan sholat fardu. Ada 3. Yang pertama sholat malam. Kalau bahasa Arabnya sholatul lail, artinya sholat malam. Nah, kalau dikatakan sholat malam, itu kita jangan langsung memahaminya sholat tahajud. Kalau dikatakan sholat malam, sholat sunnah apapun yang dikerjakan di malam hari, itu sunnah muakkad hukumnya. Termasuk itu sholat sunnah tahajud, termasuk itu sholat sunnah taubat, termasuk itu sholat sunnah hajat. Makanya sholat sunnah pun terkait hubungannya dengan waktu terbagi 2. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah ghair mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu. Sholat sunnah ghair mutlak, sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Apa contoh sholat sunnah yang terikat oleh waktu? Sholat tahajud. Mana bisa kita sholat tahajud habis zuhur? Bisa? Tak bisa. Sholat duha. Bisa kita sholat duha di waktu malam? Tak bisa. Sholat tahajud ada waktunya. Mulai dari masuk waktu isya, setelah sholat isya kita lakukan sampai sebelum azan subuh dikumandangkan. Sholat duha 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Matahari terbit 15 menit setelahnya. Nah, sholatlah kita sholat sunnah duha sampai 15 menit sebelum zuhur. Waktu terbaik sholat duha kapan? Ketika anak unta berdiri dari pembaringannya. Artinya pada saat terik-teriknya. Kapan itu terik-teriknya? Setengah jam sebelum zuhur. Itu waktu terbaik sholat duha. Meskipun kebiasaan kita orang kalau sholat duha jam 9, jam 10, jam 8 kan begitu. Bahkan banyak orang tak paham. Waktu ada orang sholat sunnah duha jam setengah 12, nanya pula dia, apa masih bisa gitu? Padahal waktu terbaik sholat sunnah duha setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktu terbaik itu. Pada saat matahari sedang terik-teriknya. Nah, jadi di antara sholat sunnah yang terikat oleh waktu, sholat tahajud, sholat duha ini terikat oleh waktu. Rawatib itu sholat sunnah ghair mutlak yang terikat oleh waktu. Ustaz, bolehkah kita sholat sunnah yang terikat oleh waktu di luar dari waktunya? Misalnya sholat duha dilakukan di malam hari, sholat tahajud dilakukan di pagi hari, jam 8 atau jam 9. Saya tak pernah menemukan riwayat apapun dan pendapat ulama manapun kecuali pada saat sholat tahajud. Sholat tahajud boleh dikodok dengan syarat jika ia memang sholat tahajud secara rutin. Memang tiap hari lah pula dia sholat tahajud. Pas pula mungkin kecapean, kemudian alarm tak hidup, tidurnya kemalaman, terbangunlah dia pas azan subuh, tak sempatlah dia sholat sunnah tahajud. Maka menurut sebagian ulama bolehlah bagi dia mengqadha sholat tahajudnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa sholat tahajud. Awas sesekali sholat tahajud, kapan ada hajat saja.
Nah, kalau kita yang sesekali sholat tahajud atau yang memang seumur hidup tak pernah sholat tahajud, maka tak bolehlah kita mengerjakan sholat tahajud di luar waktu tahajud. Nah, jadi sunnah muakkad hukumnya mengerjakan sholat malam, baik itu sholat sunnah mutlak maupun ghairu mutlak. Pokoknya sunnah hukumnya sholat apapun yang dilakukan di malam hari. Itu sunnah muakkad. Kemudian yang kedua sholat duha. Sholat duha ini sunnah muakkadah. Makanya sampai ada hadis Nabi, salatun man hunna alayya wajib walakum tatawwu. 3 amalan yang bagiku itu seperti amalan wajib, sedang bagi kalian itu hukumnya sunnah. Apa 3 amalan tersebut? Ad-duha, yang pertama sholat duha. Yang kedua al-udhiyah, berkorban, korban. Kemudian yang ketiga al-witru, ataupun sholat witir. Ini 3 Rasulullah melakukannya seolah-olah sholat wajib, padahal hukumnya sunnah. Nah, sholat duha itu sunnah muakkadah. Artinya Rasulullah tak pernah meninggalkannya kecuali karena uzur. Ustaz katanya sholat duha itu dapat membuka pintu rezeki. Betul. Awak udah sholat duha Ustaz, tapi rezekinya kok masih sempit Ustaz. Berapa rakaat? Jangan salah Bapak Ibu. Sholat duha yang dapat membuka pintu rezeki itu pinomat 4 rakaat. Kalau melihat hadis-hadis yang lain. La ta'jiz an arba'i rakaat. Janganlah engkau malas mengerjakan sholat 4 rakaat fi awalin nahar, maksudnya sholat duha. Akfika akhirahu. Kalau seandainya kamu kerjakan sholat duha pinomat 4 rakaat, maka akan kucukupkan rezekimu pada siang harinya. Makanya kalau Bapak Ibu mau dibukakan pintu rezekinya, ditambah hartanya, kerjakan sholat duha pinomat 4 rakaat. Kalau 2 rakaat Ustaz, sholatul awabin, kata Rasulullah. Sholat orang-orang yang senantiasa ingin bertobat. Bapak Ibu rutin bisa setiap hari mengerjakan sholat 2 rakaat saja, maka Bapak Ibu dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa bertobat. Saya Bapak Ibu, ini habis gini. 8 rakaat saya setiap hari sholat duha. Saya sama istri saya. Bagaimanapun kondisi saya, kecuali memang betul karena ada uzur lah, saya tak mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Kalau ada uzur bukan saya tinggalkan, saya kurangi. Tetap juga sholat duha orang yang panjangan waktunya. Apa alasan awak tak bisa sholat duha? Orang kerja kantor pasti ada waktu istirahatnya. Orang punya usaha kan bisa nyambil sholat duha pinomat 2 rakaat lah, supaya tercatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertobat. Nah, sholat duha ini sebanyak-banyaknya berapa rakaat? 12 rakaat. Kemudian yang ketiga sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih Bapak Ibu, mohon maaf, semua kitab fikih Syafi'i itu menyatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Semua kitab fikih Syafi'i itu mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali juga berpendapat sholat tarawih 20 rakaat. Mazhab Malikilah yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Jadi mayoritas ulama berpendapat tarawih itu 20 rakaat. Jadi kata para ulama mazhab Syafi'i, sholat 8 rakaat itu bukan sholat tarawih, qiyamul lail itu, sholat malam. Entah itu sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat sunah taubat. Nah begitu pendapat para ulama mazhab Syafi'i.
Makanya kalau saya ditanya, Ustadz mana baik sholat tarawih itu? 20 rakaat atau 8 rakaat? Nah memang kalau namanya tarawih 20 rakaat. Saya menjawab selalu seperti itu. Hanya saja di bulan Ramadan yang ditekankan itu adalah qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Hadisnya seperti itu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa di masa lalu. Maka kalau mau 8 rakaat silahkanlah. Tapi kalau ditanya sholat tarawih berapa rakaat, jawabannya 20 rakaat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini kaji kita pada malam yang berbahagia ini. Nah, mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilakan.